Apa saja sih Pak tips agar masyarakat terhindar dari modus para pelaku penipuan, modus penggandaan uang Pak, seperti yang di Cianjur yang berujung pada pembunuhan? Saya kira pertanyaan itu kurang relevan ya. Mengapa demikian? Karena dua hal. Pertama, kalau kita bicara mengenai penggandaan uang yang terjadi di Bekasi, Cianjur, Subang, demikian juga kalau dibandingkan dengan yang terjadi tahun lalu di Magelang, demikian juga yang pernah terjadi di komunitas kelompok miskin di berbagai kota dan peran dukun di dalamnya, maka di situ ada setting dengan kata lain settingnya itu mendukung ya, setting masyarakat miskin, lalu kemudian yang sudah mulai diterpa dengan gaya hidup kota, lalu kemudian ada pula pihak yang menawarkan, menjajakan jasa-jasa klinik yang bisa dengan cepat orang bisa jadi kaya, ya. Dan yang kemudian yang keempat adalah tidak adanya orang yang mengatakan tidak, yang mengatakan jangan terhadap orang-orang yang mau menggunakan jasa klinik tersebut. Ada empat hal yang harus ada, ya. Itulah yang saya sebut sebagai setting. Tentu kalau misalnya salah satu tidak ada, ya tidak jadi itu situasi itu, gitu ya. Jadi dengan kata lain, perlu ada satu kelengkapan ya dari empat hal itu agar kemudian terjadi kembali entah di mana, entah kapan kasus yang terjadi di Bekasi, Cianjur ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa juga tidak pada semua situasi di masyarakat Indonesia itu ada jasa-jasa klinik seperti ini. Ketika orang dewasa ini makin religius, maka sebetulnya peran dari dukun-dukun yang bisa menggandakan, dukun yang bisa memberikan aji pesugihan, dukun yang bisa memberikan aji pemelet, ya macam-macam gitu ya. Sebetulnya perannya berkurang. Orang mulai lari ke agama, iya kan? Orang makin religius, orang lebih percaya dengan kata-kata ustadz, kata-kata pendeta dan seterusnya, ketimbang ya peran-peran seperti ini. Dengan kata lain, sebetulnya tidak perlu orang menghindar karena pada dasarnya para dukun itu makin nggak laku sebetulnya di masyarakat ya. Atau kalau kita kaitkan dengan yang pertama, sebetulnya setting yang kemudian bisa menghadirkan situasi seperti di Bekasi dan seterusnya itu juga makin jarang. Ya, orang makin baik ekonominya, dan ketika orang makin baik ekonominya, lalu orang mulai menyimpan sisa pendapatannya di bank, ya kan? Ya, daripada kemudian lalu memberikan kepada para pengganda uang, ya. Atau kalaupun orang mau kaya, orang lebih bagus untuk bekerja keras, minjam uang dan kemudian mengembalikannya daripada mengharapkan penggandaan uang dari para dukun. Nah, dengan kata lain sebetulnya ke depan Indonesia lebih cerah sebetulnya prospeknya terkait dengan ancaman atau bahaya dari dukun-dukun yang bisa menggandakan uang tersebut. Demikian. Baik Pak, berarti kalau boleh disarankan tadi tipsnya adalah untuk lebih memperhatikan setting terkait modus-modus tersebut ya Pak, sama untuk lebih memperdekat pada agama atau ajaran agama seperti itu ya Pak Adrianus. Tips yang bisa disampaikan. Ya, boleh lah, boleh. Oke, Pak, untuk selanjutnya seperti apa sih Pak modus pelaku penipuan penggandaan uang ini biasa untuk mencari korbannya? Apa iming-iming apa atau modusnya seperti apa sih Pak kalau boleh tahu? Ya ada yang pertama-tama mengedepankan soal mau jadi kayanya, atau yang lain ada dukun yang mengedepankan kemampuan kliniknya, ya. Nah, dua-duanya berujung pada tadi bertemunya kemauan untuk menjadi kaya lewat penggandaan uang dan kemampuan klinik gitu ya. Jadi kemampuan klinik itu sendiri sebetulnya bohong, ilegal, dan menggandakan uang secara ilegal juga sebetulnya suatu niat yang sebetulnya juga tidak rasional. Jadi tidak rasional dari sisi masyarakat, ditambah tidak rasional dari sisi orang yang katanya bisa menjadi atau bisa menjadi pemilik kemampuan klinik itu, ya. Dengan kata lain, ya dua-duanya bohong lah gitu ya. Masyarakatnya mudah terperdaya, lalu kemudian si ada anggota masyarakat yang mengaku sebagai dukun juga mampu memperdaya. Nah, itu yang saya kira bisa menyebabkan terjadinya situasi ini. Nah, sebagaimana tadi saya katakan bahwa sebetulnya situasi ini kan makin langka, ya. Orang makin cerdas dewasa ini, orang juga makin mudah belajar dari pengalaman masa lalu agar orang bisa terhindar dari kemungkinan menjadi korban pada masa kini.
kalaupun misalnya saya sudah mulai terperangkap karena sudah mulai tergiur, saya kan punya saudara, kita punya teman, kita punya kolega yang bisa mengingatkan kita, ya, agar kita jangan terjerumus untuk ikut-ikutan dalam praktek penggandaan uang tersebut, apalagi dengan memakai iming-iming klinik ya atau supranatural. Segera kita bisa diingatkan oleh sejawat kita. Tentu saja ada anggota masyarakat yang tidak punya teman, tidak punya anggota keluarga, tidak punya kerabat, tidak punya sahabat. Nah, ini memang celaka ini. Sehingga ketika dia memutuskan untuk mendekati atau terlibat dengan praktek dukun, pengganda uang, ya praktis dia sendirian. Ya, kalau misalnya dia juga mampu menjaga kewarasannya, si dukun itu juga tentu tidak bisa berbuat banyak karena setiap saat si orang ini akan step back ya, mundur gitu ya. Tapi kalau kemudian dia sendirian, lalu kemudian dia ngikut saja apa yang diminta oleh sang dukun, maka terjadilah seperti yang dialami oleh dua korban TKW. Dia store modal, dia store uang ya. Lalu ketika dia meminta uang, dibajak rumahnya, diajak minum kopi, padahal kopi tersebut sudah ditaruh pestisida. Nah, dengan kata lain, dia malah menjadi korban dari sang dukun. Demikian. Pak, mungkin di tengah masyarakat yang sekarang sudah mulai melek literasi ya Pak, mungkin adakah potensi untuk tertipu seperti yang Bapak sebutkan tadi, dan adakah saran Pak untuk masyarakat agar benar-benar terhindar dari kejahatan model untuk penggandaan uang ataupun lain sebagainya Pak? Ya selalu sih ada elemen masyarakat yang akan tertipu ya. Tapi tentu dengan hal-hal yang tadi saya katakan, dengan kecerdasan masyarakat, dengan masyarakat yang juga makin melek hukum, dan juga peran agama yang makin kuat sehingga mampu menggeser peran-peran dukun, maka sebetulnya angka orang yang akan tertipu di masa mendatang itu tidak akan banyak ya, mungkin minimal saja. Nah sayangnya kalau kemudian dia sudah tertipu lalu dibunuh pula, itu kan ngenes ya gitu ya. Nah jadi kalaupun dia tertipu, oke lah tertipu uangnya, tapi dia tidak kehilangan nyawa. Ya jangan sampai seperti yang terjadi pada 9 orang ini, sudah tertipu lalu kemudian kehilangan nyawa pula, tentu suatu hal yang tidak kita harapkan sama sekali. Begitu.